Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, berikut kita akan saksikan relawan Anies Baswedan melakukan halal bihalal ataupun silaturahmi. Relawan ini berasal dari alumni sejumlah perguruan tinggi. Semua ini saat Pilpres kemarin menjadi relawan pasangan Anies Muhaimin yang tersebar di sejumlah provinsi di seluruh Indonesia. Kita saksikan berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa orang tadi yang nemui saya. Bapak ini tercatat di ISTN ya katanya. Ya. Betul. Saya masuk ISTN tahun 71. Jadi tapi kuliahnya cuma 2,5 bulan. Karena apa? Dosennya teman saya di kantor. Dia dinas, saya ke kampus. Saya ke kampus, dia dinas, tidak pernah ketemu. Akhirnya saya pindah ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Dan di STN, saya lanjut S1-nya. Ya, tadinya kan ATN, terus menjadi STTN. Lanjut. Karena dulu saya sekolah Belanda di Jadi namanya ada LAPT, berubah menjadi Sekolah Belanda. Nah, tamatannya itu memperoleh gelar Bachelor of Electrical Engineering, jadi semacam sarjana madya. Nah, saya alumni. Jadi saya engineer, saya administrasi negara, saya magisternya marketing, S3-nya pendidikan dan lingkungan. Jadi saya alumni UNJ. Jadi umur saya mendekati 80, barangkali ada saingan enggak di sini? Baik, saya tahun 55 sudah ikut pemilu. Waktu itu Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Saya kelas 5 SD. Rame itu ya. Nah, kemudian ya sebelum itu ada pemberontakan PKI tahun 48. Nah, saya masih kecil. Kemudian tahun 64 mulai panas suasananya. 65 terjadi gestok. Oktober 66. Jadi sehingga saya adalah angkatan 66. Ya, siapa di situ? Ya, Akbar Tanjung, itu seumur saya. Kemudian Adi Sasono, Eki Syahrudin, mereka semua jadi politisi dan jadi menteri. Saya nongkrong di PLN. Ya, karena apa? Baru keluar dari hutan waktu itu ikut PRRI. Dan perlu saya catat, PRRI itu bukan pemberontak, tapi koreksi terhadap pemerintahan Orde Lama. Karena itu Pak Natsir dan Safrudin itu adalah pahlawan. Kalau dia pemberontak, maka bukan. Lain dengan PKI. Kalau PKI itu pemberontak, sampai sekarang jelas. Nah, yang saya coba ingatkan begini, apapun lawan kita sampai nanti, di Indonesia ini hanya komunis. Sekarang komunis itu bergerak terus. Jadi saya sependapat dengan Prof. Taufik Bahaudin, Alfian Tanjung, IBHRS, ini kemudian Kiflan Zain. Dia yang mengangkat masalah, dan itu betul. Karena mereka OTB. Coba lihat, DPR melempem. Aku bangga jadi anak PKI. Itu TAP MPRS tahun 67. Ya, tapi nggak ditangkap tuh. Sudah 20 juta buku itu terbit. Oke. Nah, terus sekarang terkait perjalanan kita sekarang ini, ya, saya 2014 ikut di belakang layar. 2019 saya dengan Fuad Bazir, tapi kemudian pindah dengan ke Pak Joko Santoso langsung di Satgas. Mungkin di sini ada beberapa orang saya jumpa tadi ya, Bambu Apus, dan saya keliling dengan Pak Josan di Satgas pemenangan. Ada tadi Rio Simatupang dan sebagainya. Jadi yang jelas kalau dengan Pak Anies tadi, saya sependapat dengan Pak Edi, biarlah dia di luar sistem. Yang jelas di Oxford dia pendiri, ya. Kemudian di PBB sudah ada yang mengundang beliau, tapi ada yang bilang untuk sekjen ya, diaspora bilang begitu. Tapi apapun lembaga banyak di sana. Kemudian berikutnya, kalau saya pribadi sudah mengkomunikasikan lewat forum tertentu agar yang penting beliau di luar sistem. Kalau tidak, legasinya maupun legasi luarnya akan turun. Kelam, hitam, pekat seperti yang lain. Nah, untuk itu apa? Partai tidak katanya, ormas tidak. Dan saya sampaikan sudah 3 pimpinan komunitas besar yang bertaraf internasional dan nasional sampaikan ke saya, Bang, saya sudah nyampaikan ke Pak Anies untuk berada di luar sistem. Kalau dia masuk sistem, kita akan kecewa. Ini tokoh nasional dan mereka itu lembaga besar, ada di seluruh provinsi dan kabupaten. Itu ada 3 yang nyampaikan. Jadi, nah, tapi yang penting dikatakan oleh Pak Pomo tadi,
Kalau middle ini bergerak, spendingnya diambil, di bawah bergerak, iya. Jadi yang penting dimanapun Anies Rashid Baswedan berada, kita akan dukung. Sepakat? Takbir! Lemes. Ya, ini bagi yang komunitas Muslim ya. Yang tidak komunitas Muslim, kita pakai yang namanya Piagam Madinah. So di sana itu seluruh etnis, seluruh agama, seluruh apapun bisa bersama. Nah, kita menuju 2045 insya Allah. Nah, ini Pak Pomo tokoh kita juga ada bau-bau kiainya beliau ya. Nah, saya biasa kumpul dengan senior-seniornya, dengan Pak Tiasno, dengan Pak Fakrul Rozi, Pak Tejo Edi ya. Nah, saya di tim kemarin salah seorang penasehat bersama dengan Bang Yos dan yang lain. Sekian dari saya, semangat sekali lagi. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ramai dihadiri oleh seluruh relawan Anies Baswedan yang bergabung di dalam Kesatuan Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia. Relawan-relawan inilah saat ini berkumpul pasca Pilpres dan mengemukakan sejumlah pandangan bagaimana yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan ke depannya. Saya Nurul, saya mewakili Forum Aksi Pak Jenderal. Ini terus terang sih ya Pak Jenderal, ini ada kegelisahan nih di kami semua nih para relawan, para aktivis pejuang perubahan gitu ya. Kan kubu yang katanya merasa sekarang dimenangkan itu aktif sekali untuk berusaha memperbesar koalisinya. Ya, partai-partai yang dulu pendukung Pak Anies kan juga sudah direkrut, sudah didekati dan mereka semua sudah bersedia untuk bergabung. Nah, melihat kejadian 2019 ya, saya yakin mungkin di sini juga sebagian ada ya pejuang yang juga berjuang dulu di 2019 ya. Yang diperjuangkan sampai berdarah-darah, sampai korban nyawa bahkan malah bergabung kan ke kelompok sebelah. Ya. Bagaimana Pak Anies ke depannya ini gitu loh. Kalau misalnya ya sampai di bulan Oktober ternyata maksudnya tidak ada sama sekali kondusif yang akan membuat kemenangan di pihak atau di kubu Pak Anies ini. Apakah Pak Anies akan bergabung? Karena tawarannya luar biasa kan? Jadi menteri gitu ya, apalagi dengan kapasitas beliau yang pernah jadi gubernur dan pernah juga jadi menteri pendidikan begitu. Tentunya kalau misalnya ini sampai beliau bergabung ke kubu rezim yang berkuasa, tentunya ini bikin kita nelongso Pak. Nelongso ya? Wah, nelongso banget deh. Wah, udah pengkhianat pasti udah langsung kita bilang pengkhianat. Iya gitu ya Pak. Aduh, mudah-mudahan Bapak menyampaikan ini aspirasi dari kami semua. Kan Pak Anies sendiri sudah bilang menang atau berkuasa atau menjadi oposisi sama terhormatnya. Itu ya. Jadi kami menagih janji itu. Kalau betul-betul Allah tidak mentakdirkan Pak Anies jadi presiden Indonesia di 2024, tolong sampaikan jangan bergabung ke rezim. Itu aja. Terima kasih Ibu Nurul. Terima kasih. Ini suaranya Ibu Nurul, suara kita semua, setuju nggak? Nah, sebagai pejuang dia tidak boleh bergeser 1 senti pun, tidak boleh sebagai pejuang ya. Kalau partai boleh dia geser kiri, geser kanan, kayak alang-alang ditiup kiri kanan, itulah partai. Tapi kalau kita pejuang perubahan tidak pernah bergeser, walaupun bergoyang tapi tidak bergeser. Kalau partai bergoyang bergeser, tergantung siapa yang nawar. Nah, berapa kali dalam pertemuan kami dengan Pak Anies langsung waktu tanggal 6 pagi-pagi kami sudah duluan, dan Jenderal Gadang juga di sana, kita ngobrol, kita lihat posisinya. Sebelum itu sering ngobrol di DX. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pulang, beliau tahu-tahu nongol di sana, kami belum pulang. Para tim kecil ini, para jenderal yang setia ini, duduk akhirnya ngobrol sambil makan nasi box super mie, kita tanya-tanya isi hatinya. Kalau yang di kamera begini kadang-kadang isi hatinya kan di setting kan bisa. Jujur beliau mengatakan saya tetap di perubahan. Silakan ini. Tidak pernah bergeser. Ada lagi Kapten dan Pak Anies face to face yang jarang, tidak ada rintangan. Dia di 2 orang gentleman, 2 gentleman agreement. Posisinya seperti itu.
Nah, beliau ini kan istiqomah ya. Kalau sudah tidak istiqomah, kita nggak bisa harapan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Seorang pemimpin dia harus berdiri dan istiqomah. Omongannya harus bisa dipegang. Sepandai apapun omongan, kalau tidak bisa dipegang, selesai. Tapi mudah-mudahan kita doakan beliau istiqomah. Sekarang tugas kita menyiapkan race kedua. Race kedua mau kemana? Ini yang penting ini. Race kedua mau kemana? Ada pilihannya sekarang di depan mata. Ada 5. Mau jadi ketua partai, beliau nggak mau. Partai nggak usah dulu. Ormas nggak usah dulu. Yang kedua adalah mungkin menteri. Tapi kan beliau bilang, gimana saya mau jawab? Ditawar juga enggak. Belum diajak, saya nggak bisa jawab. Nggak ada posisinya. Nah, yang bisa jawab adalah teman-teman simpul. Maunya di mana? Kemudian Jawa Barat 1 yang pernah nongol di media ya. Kemudian DKI 1. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mau di mana Bapak kita ini? Ada yang bisa jawab? Baiknya di mana? Tentunya dengan perhitungan. Perhitungannya adalah 2029. Beliau kan masih muda banget, potensial. Bukan saja pemimpin Indonesia, pemimpin dunia bahkan. Ya, tapi jangan dulu sekarang. Kita sayang betul ini aset nih. Mungkin 30-50 tahun nggak ada cari orang seperti ini. Sulit. Pemain ini di Republik jarang-jarang. Kalau yang asal-asal, udahlah, angkat saja semaunya. Saya juga bisa jadi wapres. Boleh. Asal didukung yang tadi. Kekuasaan, oligarki, selesai. Siapapun. Kira-kira di mana Bapak Ibu sekalian? Ada bocoran? Ada pikiran? Ada saran? Yang paling baik beliau di mana? Pak Edi, monggo. Silakan. Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Edi dari Jakarta Selatan. Jenderal Supomo. Saya punya pemikiran yang mungkin dianggap lain dengan relawan lain. Saya justru tidak berharap Pak Anies jadi pilgub lagi. Karena Pak Anies bukan level lagi pilgub. Beliau sudah level nasional, bahkan internasional. Yang saya harapkan sebenarnya kita mencarikan jalan bagaimana caranya Pak Anies bisa masuk PBB. Walaupun apa, Pak? PBB. Walaupun itu kita membayangkan sangat sulit, tapi boleh dong kita punya cita-cita itu. Saya yakin Pak Anies punya pemikiran yang lebih cerdas dari saya. Beliau pemikirannya cukup panjang. Kalaupun di PBB tidak ada, saya berharap beliau di sektor pendidikan atau sosial lain yang bergerak moving kemana. Kalau beliau jadi gubernur lagi, beliau tidak bisa kemana-mana. Dia terkunci, katakanlah kan terkunci di DKI terus. Kecuali beliau mengundurkan diri untuk mendekati 2029. Walaupun itu terasa seolah-olah panggung politiknya berkurang, tapi saya yakin tidak. Bagaimana caranya kita yang berada di level bawah, relawan pejuang perubahan, tetap berjuang bersama beliau kemanapun beliau berada. Saya yakin yang di daerah-daerah juga akan demikian. Saya tidak berkeinginan Pak Anies di DKI lagi, karena saya yakin ada figur lain yang bisa bersaing di situ, yang bisa menghandle jangan sampai reklamasi dijalankan oleh mereka. Mereka pasti punya calon yang di belakangnya oligarki, yang menggunakan uang, yang menggunakan cara-cara curang, bagaimana cara supaya dia menang. Nah, kami berkeinginan teman-teman ini kita bergerak di level bawah, bahwa jangan lagi teman-teman kita di seluruh daerah DKI mau dibayar hanya untuk 200-300 ribu, tapi reklamasi bisa jalan. Kalau orang mereka yang duduk di DKI, otomatis dia akan menggunakan kesalahan dia, memperbaikinya dengan membentuk badan penyelenggara dan lain sebagainya, supaya bisa jalan lagi reklamasi. Itu sangat berbahaya bila pantai utara dikuasai oleh oligarki. Itu di dalam pemikiran saya ya, dan beberapa teman lain. Jadi harapan saya Pak Anies ada panggung lain di bidang pendidikan, atau mudah-mudahan beliau dilirik di PBB. Ya, itu harapan kami, Pak. Tapi apapun juga keputusan yang akan diambil oleh Pak Anies, kita tetap di belakang Pak Anies. Kita tetap dalam barisan Pak Anies. Apapun putusannya. Karena kalau beliau memutuskan ternyata ya udah mau maju,
kita akan tetap bela beliau. Bukan berarti kita meninggalkannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Harapan kami juga ini bisa Pak Supomo, Pak Jenderal sampaikan ke beliau, karena mungkin belum di level kami untuk berkomunikasi lebih familiar begitu. Ada beberapa pemikiran kami yang lain, tapi intinya itu yang kami harapkan tidak lagi di Pilgub. Walaupun mungkin ada partai yang akan mendukung, kita nggak yakin bahwa partai yang mendukung itu akan melakukan dengan totalitas yang tinggi. Itu aja yang saya ragu-ragukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, sejumlah pandangan perspektif disampaikan oleh relawan Anies Baswedan yang tergabung, yang menamai mereka dari relawan Anies yang berasal dari perguruan tinggi. Relawan-relawan inilah yang bergerak, ya, termasuk yang bergerak saat Pilpres kemarin untuk memenangkan Anies Baswedan. Namun seperti yang kita sudah ketahui, Prabowo Gibran memenangkan Pilpres dengan hanya 1 putaran. Untuk itulah relawan ini berkumpul dalam acara halal bihalal silaturahmi untuk mengetahui atau mengemukakan pandangan ke depannya bagaimana sebaiknya dan semestinya jalan alur yang ditempuh Pak Anies Baswedan. Apakah akan kembali terjun ke dunia politik? Apalagi saat ini memang beberapa pihak memprediksi bahwa Prabowo Subianto termasuk menginginkan dan meminta kepada Pak Anies untuk masuk di dalam koalisinya, di dalam kabinetnya nanti. Dan yang lain berpandangan sebaiknya Pak Anies tetap jangan bergabung, namun menunggu lamaran partai-partai untuk kembali bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Saat ini sejumlah nama memang sudah mencuat ke permukaan, bahkan sudah dikutip dan didiskusikan di beberapa media mainstream akan bertemunya kembali rival, yaitu Pak Ahok dan juga Pak Anies di Pilgub DKI. Bahkan ada yang bercanda bahwa sebaiknya dipaketkan antara Pak Anies dan Pak Ahok. Apapun itu, relawan-relawan ini begitu mencintai, begitu peduli untuk Pak Anies Baswedan. Di posisi mana sebaiknya Pak Anies akan mengambil sikap. Tadi kita menyaksikan dari Ibu Nurul dengan tegas mengatakan bahwa jangan sampai Pak Anies ini akan mengikuti jejak Prabowo, di mana saat Pilpres 2014 sampai dan juga 2019 mereka berdarah-darah memperjuangkan Prabowo Subianto agar terpilih di dalam menjadi Presiden Indonesia. Namun dalam 2 kali kontestasi itu 2 kali pula kalah oleh Pak Jokowi. Dan di 2019 ini yang sulit diprediksi dan sulit diterima oleh para pendukung relawan setia Pak Prabowo sampai saat ini, karena Pak Prabowo masuk bergabung di kabinet Pak Jokowi dengan posisi yang sangat menteren sebagai Menteri Pertahanan. Dan masuknya Prabowo di dalam kabinet Pak Jokowi itu dipandang dan dianggap oleh sebagian pendukung fanatiknya di 2 Pilpres sebelumnya itu sebagai pengkhianat. Sehingga Ibu Nurul mengingatkan jangan sampai Pak Anies mengikuti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sehingga Ibu Nurul dengan tegas mengatakan saya anggap Pak Anies sebagai pengkhianat jika menerima tawaran untuk bergabung di dalam kabinet Pak Prabowo. Pandangan lain datang agar Pak Anies ini sebaiknya bahkan jangan lagi maju di Pilgub DKI 2024 nanti. Sebabnya karena Pak Anies sudah menjadi tokoh nasional. Buktinya saat mengikuti proses Pilpres kemarin, itu tandanya Pak Anies sudah menjadi tokoh nasional. Sehingga ketika kembali maju di Pilgub DKI, artinya secara posisi ini Pak Anies sudah akan turun. Dan Bapak ini menawarkan sebuah posisi bagi Pak Anies agar sebaiknya masuk di PBB atau di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Levelnya jauh lebih di atas daripada sebatas posisi presiden di dalam sebuah negara. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, tentu Pak Anies punya pilihan-pilihan dan pikiran-pikiran kedepannya jalan apa yang akan ditempuh. Saya selalu yakin secara pribadi bahwa Pak Anies dimanapun ditempatkan, dia akan selalu bekerja dengan yang terbaik untuk Republik ini. Dan itu dibuktikan melalui rekam jejak beliau
ya di mana-mana ketika menjadi menteri, ketika menjadi rektor, dosen dan juga gubernur selalu melahirkan inovasi-inovasi baru, selalu memunculkan kreativitas baru, selalu melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan karya-karya baru. Semua itu dilakukan Pak Anies untuk Ibu Pertiwi, untuk Indonesia. Maka sebagai orang yang mengagumi Pak Anies, saya tidak pernah ragu bahwa Pak Anies akan memilih jalan yang tepat untuk dirinya, untuk Republik ini.